Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas dunia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Mulialah Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas dunia. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama meskipun lewat Zoom ya. Jadi kita masih tetap bisa tatap muka meskipun hanya secara enggak langsung begitu ya. Tetapi puji nama Tuhan, sebab meskipun lewat Zoom pun juga ya kita masih bisa bertatap muka dan bisa tahu keadaan kita masing-masing sekarang ini. Puji nama Tuhan, saudaraku, sebentar saya ingin bersaksi tentang waktu kemarin ini, mulai hari Sabtu sampai hari Kamis, saya kan tidak nge-WA tuh ke WA GSII, sebab pada waktu itu saya dalam keadaan sakit, yaitu karena mah saya kambuh, sehingga waktu saya makan, tiap saya makan langsung keluar lagi, tiap makan langsung keluar lagi, sehingga akhirnya pada waktu itu selama 4 hari saya tidur terus, enggak bangun, hanya bangun kalau mau makan. Tetapi setelah makan, enggak lama kemudian ya keluar. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan terlalu lama sakit saya ini. Kalau memang Tuhan mau angkat, angkat saja Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan sekarang juga Tuhan. Jangan lama-lama, saya enggak mau nyusahin suami, nyusahin anak, mantu. Udah gitu terus saya bilang ke suami saya, ke Eka, tapi coba Cipto kan mantu saya tuh punya dokter, saya bilang gitu, coba tanya teman dokter, punya teman dokter, coba tanya kalau mah kambuh gitu tuh makan apa. Nah terus suami saya Eka ini langsung turun ke bawah, kemudian langsung ngomong, udah Pih jangan ke dokter, makan aja sana ini, ada kan obat Cina tuh, Papi juga punya, katanya gitu. Terus langsung saya dikasih itu obat Cina, diminum. Nanti ini waktu itu jam 3, nah nanti ini jam 7 makan lagi ya Mi, sana gitu. Terus nanti besok pagi jam 9 baru makan lagi, terus nanti jam 2 baru makan lagi. Nah sampai 2 hari pada waktu itu. Tapi kemudian pada waktu itu jam 3 saya makan, masih belum terasa apa-apa, masih Eka langsung tanya, Mih gimana? Udah terasa enak enggak sekarang? Katanya, ya belum, atau itu kan bukan Tuhan Yesus. Itu kan obat itu memerlukan waktu, saya. Tapi puji Tuhan saudaraku, pada waktu minum yang kedua kali jam 7 itu, terus langsung minum, terus langsung terasa itu masuk ke dalam itu, kok perut saya ini beda gitu, terus langsung rasa tuh enak gitu. Kemudian pusing saya juga kan waktu itu mual, terus langsung pusing, mual pusing begitu terus-terusan sampai rasa enak. Terus kata Eka, Mih
nggak pernah mimpi, cenah. Sebab mami itu kalau sakit itu pasti mimpi, cenah. Lewat mimpi itu kemudian Tuhan sembuhkan, katanya itu. Belum tuh, belum mimpi, cenah gitu. Pada waktu itu hari Rabu itu. Malamnya saudaraku benar-benar itu Tuhan itu ini. Baik. Langsung saya mimpi waktu malamnya itu. Malam Kamis waktu itu. Nah, terus mimpinya itu ada sekelompok kaum muda ya, kemudian datang sama saya. Tante, kalau seperti kehidupan saya ini cenah yang tidak baik itu, apakah saya bisa merubah sikap saya sendiri, cenah gitu. Terus saya bilang begini, kalau untuk merubah hidup kita sendiri itu enggak bisa. Hanya yang bisa merubahkan hidup kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu penuh kuasa di dalam diri kita. Saya bilang itu sampai menggebu-gebu saya waktu dalam mimpi itu. Seperti kayak yang khotbah itu menyampaikan kepada kaum muda pada waktu itu. Jadi Roh Kudus itu yang akan mengubah kehidupan kita. Yang akan menanggalkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kalian ini sudah penuh Roh Kudus belum? Sudah, Tante. Nah, kalau sudah penuh Roh Kudus, izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Dan kemudian izinkan kuasa Roh Kudus itu mengendalikan diri kita masing-masing. Nah, sehingga dengan kita mengendalikan diri kita dengan kuasa Roh Kudus, maka segala perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita itu diatur oleh Tuhan sendiri. Saudara. Roh Kudus sendiri yang akan mengendalikan kita. Sehingga bukan diri kita lagi, bukan kekuatan diri kita lagi, bukan keinginan kita lagi yang kita akan lakukan. Saya bilang gitu. Dalam mimpi itu, saudaraku. Dan kemudian Roh Kudus itu adalah kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga segala sakit penyakit kita pun juga lewat Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita, itu akan menyembuhkan kita. Saya bilang gitu. Nah, pas waktu saya mau ngomong menyembuhkan kita, langsung saya sadar, terus langsung saya tuh batuk-batuk. Pada waktu bangun itu, langsung itu mah saya itu langsung hilang ininya, sakitnya itu. Biasanya kan mual-mual gitu. Kemudian pusing saya pun juga waktu itu langsung hilang. Waduh, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam diri saya. Meskipun lewat mimpi itu Tuhan benar-benar mengingatkan kepada saya supaya saya tetap berpegang teguh kepada firman, kepada kuasa Roh Kudus itu yang Tuhan sudah berikan. Dan Roh Kudus itulah yang akan berkuasa untuk menguasai diri kita sehingga segala kelemahan kita, segala penyakit kita, lewat kita berkarunia lidah, kita lewat berkata-kata, bermazmur, maka semuanya akan lenyap. Dan Tuhan akan angkat. Sampai saya tersenang sekali waktu itu pas langsung saya bangun, mau ke kamar mandi, buang air kecil, kemudian Eka pun juga bangun lagi. Mih, gimana? Tante tuh langsung ketawa. Puji Tuhan. Kata Tante tadi gitu, puji Tuhan, saya sudah sehat. Saya bilang gitu ya. Sebab tadi sudah mimpi sama Tuhan, Tuhan sudah berikan mimpi. Tapi Eka tuh nggak nanyain mimpinya gimana, enggak. Baru besoknya nanyain ke Tante, nanyain mimpinya gimana. Nah, kemudian Tante sampaikan, nah itu Roh Kudus itu yang sudah bekerja, yang sudah sembuhkan Mami katanya. Makanya pegang teguh ya, jangan lemah katanya. Jangan sampai itu kembali lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah saudaraku, memang lewat kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita mengatasi dan menguasai semua yang Tuhan luaskan kepada diri kita. Baik penyakit, baik apapun juga kelemahan, atau apapun juga yang kita rasakan, kita serahkan kepada Tuhan. Izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja. Ya, sebagaimana pernah Pendeta Iwan pun juga kesaksian waktu lagi sakit COVID. Nah, dengan bermazmur, dengan menyanyi, dengan berkarunia lidah, kemudian minta didoain sama Eka, langsung berkarunia lidah, suruh keras karunia lidahnya, dan Tuhan campur tangan. Amin. Nah, pernah kakak saya pun juga cici saya waktu mau meninggal itu, dia mintanya itu langsung bermazmur anaknya itu, Rudiana. Sampai si Rudinya itu langsung telepon sama saya.
ini Ami katanya kayaknya nih Ami mau diangkat Tuhan. Kenapa gitu? Terus langsung bermazmur, saya bilang gitu. Langsung berkarunia lidah supaya Ami diangkat Tuhan itu disertai dengan kuah hadirat Tuhan, saya bilang gituin. Benar itu saudaraku. Siap si Rudinya itu kemudian diam, nggak bermazmur, langsung Aminya bermazmur, berkarunia lidah. Jadi Aminya itu yang mau diangkat Tuhan itu masih menginginkan itu si Rudi anaknya itu berkarunia lidah bermazmur sampai akhirnya diangkat Tuhan dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus dan bermazmur berkarunia lidah. Puji nama Tuhan. Sehingga pada waktu itu Ami udah nggak ada katanya, sudah diangkat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi benar-benar dengan kuasa Roh Kudus itu banyak kesaksian-kesaksian dan yang banyak yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan, bagaimana mujizat itu terjadi dan kesembuhan itu pun juga terjadi. Puji nama Tuhan. Demikian pun juga saudara, pegang teguh pengajaran roh, ya. Pegang teguh kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita dan pergunakan itu, ya. Dan biarlah Roh Kudus itulah yang akan mengendalikan hidup kita di dalam perjalanan dan di dalam menjalani kita melayani Tuhan. Sehingga benar-benar di dalam kita melayani Tuhan pun juga tidak memakai dengan kekuatan diri kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan dan Tuhanlah yang akan mengendalikan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, demikianlah saudaraku kesaksian saya pada sore hari ini. Biarlah pada sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan kita siapkan dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun juga akan menguasai diri kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hambanya pun juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga semuanya itu Tuhan jawab setiap doa kita. Maka lewat firman Tuhan itu pun juga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ya. Kita akan menyanyikan nyanyian firman-Mu kekal saja, ya. Firman-Mu kekal, firman-Mu kekal, langit bumi lalu firman-Mu kekal. Ya malam-malam saya minta dengan hormat Ibu Dani untuk pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di mana setiap kami Bapa yang sudah menghimpunkan, mana kami boleh saat ini bersukacita, pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Sekalian yang ada saat ini sudah menyiapkan akan diri masing-masing. Dan kala sebentar taburan-taburan daripada kebenaran firman-Mu Engkau berikan lewat hamba-Mu Pak Eka. Bapa Engkau yang mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Bahkan juga khususnya mengurapi akan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan juga membuka rahasia-rahasia dari kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taruhkan di dalam kehidupan hamba-Mu. Bapa surgawi, kami sangat bersyukur walaupun kami tidak bisa tatap muka, tetapi tetap saja Tuhan di mana kami boleh melihat
Bahkan juga kami boleh merasakan perhatian kuasamu yang orang-orang yang percaya dan senantiasa berharap pada. Itu sebabnya kami kuat Tuhan untuk dapat mendengar kebenaran firman. Urapan yang sama Engkau berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Shalom. Selamat sore. Selamat petang kepada rekan-rekan sekerja dalam Kristus dan rekan pekerja Kristus di tempatnya masing-masing. Ya, kita bersyukur kita ada sekarang sebagaimana kita ada, itu betul-betul anugerah Tuhan. Saya mau lanjutkan pembahasan yang waktu bulan lalu. Ya, kita masih bicara tentang pengkhianatan. Saya sebenarnya berniat untuk pindah, artinya tidak meneruskan. Tetapi penekanan Roh Kudus terus berlangsung dalam diri saya. Kekasih Tuhan yang berbahagia, betapa pentingnya kita betul-betul mawas diri. Meluaskan penguasaan roh dalam diri kita secara penuh. Betul-betul secara penuh. Agar roh pengkhianat itu, pengkhianat iman, pengkhianat pengajaran itu, jangan sampai roh si jahat, roh iblis itu membuat langkah kita disesatkan hanya oleh sebab sesuatu. Ya. Topik yang sedang kita kedepankan di sini adalah tentang salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yaitu Yudas Iskariot. Kalau kita lihat posisi Yudas dalam 12 murid itu penting. Betul, dia tidak termasuk pada 3 murid utama. Itu betul. Tetapi dia pemegang uang. Dia bendahara. Dia bendahara. Bendahara. Jadi kalau secara organisasi, dia itu orang ketiga. Secara organisasi. Pimpinannya Tuhan Yesus, lalu sekretarisnya nggak tahu siapa, mungkin ketiga itu. Tapi yang jelas kalau dalam susunan organisasi, Yudas itu adalah artinya pengurus inti. Kekasih Tuhan yang berbahagia, sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan Yudas? Apa yang menjadi persoalan Yudas? Ketika Tuhan Yesus mengutus 12 murid, ya, dua berjalan. Yudas salah satu yang dipakai Tuhan. Mujizat terjadi di antaranya lewat dirinya, di samping lewat bersama-sama dengan temannya. Yudas menikmati penyertaan Tuhan. Yudas menikmati pemakaian Tuhan yang luar biasa. Apakah karena Tuhan dalam posisi yang tidak nyaman menurut dirinya? Yaitu memang masa kerja Tuhan waktu itu sudah selesai. Dan Tuhan harus mengakhirinya di atas kayu salib. Dan bagi Yudas itu sesuatu yang tidak bisa dia terimakan atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas di saat-saat Yesus dalam masalah kesulitan itu, istilah manusia padahal Tuhan itu tidak merasa dirinya dalam kesulitan. Tidak. Ya, ini bahasa manusia saja. Lalu yang dilakukan oleh Yudas, kita buka dalam Matius pasal 26 ayat 14. Matius pasal 26 ayat 14. Ya, Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Ya. Silakan, siapa mau baca? Luse, baca silakan. Luse atau siapa? Luse. Ya. Nggak ada suaranya.
Nggak ada suaranya, Los. Matius 26 ini udah bisa, Om? Iya, iya. Ya udah. Ini. Sudah kedengaran, Om? Iya, udah kedengaran. Matius 26 ayat 14, demikian Ya. firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya. Sebagai seorang murid yang menikmati lawatan kuasa Allah dalam dirinya, pemakaian Tuhan, kok tega-teganya dia lakukan di saat Tuhan Yesus sedang menghadapi hari-hari terakhir masa tugas kudusnya itu. Seharusnya secara logis ya, dia harus menunjukkan kesetiaan. Tapi tidak, malah dia berangkat menemui para imam untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu uang. Kita butuh uang, jujur. Tetapi ingat ya, jangan karena uang. Segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu akan lenyap. Di dalam firman Tuhan ada ayat, uang adalah akar segala jenis kejahatan. Yuk, mana ayatnya tuh, uang akar segala jenis kejahatan? 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ya. Silakan Yohanes baca, Yohanes. Hamba Tuhan Yohanes. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Akar segala jenis kejahatan ialah cinta akan uang. Yudas, meskipun pemakaian Tuhan nyata, tetapi nampaknya masalah materi, ya masalah fulus, itu lebih mengedepan. Jadi ketika lihat Tuhan Yesus mau berakhir tugasnya, pikiran dia adalah tugasnya sebagai bendahara akan terancam. Sebagai bendahara dia pegang uang. Tapi dengan Tuhan Yesus akan mengakhiri tugas kudusnya, maka uang tidak akan lagi menjadi pegangannya. Kekasih Tuhan, kita perlu. Tetapi yang jelas kita mesti waspadai. Itu bukan tujuan. Karena dengan cinta akan uang, segala bentuk kejahatan itu akan muncul dalam segala bentuk cara dan pola itu akan dihalalkan. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Sedangkan selama dia menjadi murid Tuhan Yesus 3,5 tahun, apakah kurang firman Tuhan langsung dari Tuhan Yesus? Dia duduk sebagai salah satu dari 12 murid ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman. Dia melihat keajaiban yang luar biasa. Dia melihat dan dia salah satu yang membagikan pecahan-pecahan dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan kepada 5.000 orang lebih. Dia salah satu yang membagikan roti ajaib itu. Kurang apa lawatan Tuhan dalam dirinya? Kurang apa hadirat Tuhan dalam dirinya? Kurang apa? Itu kekayaan sorga. Nah, sebagai warga GSII yang Tuhan percayakan untuk menyuarakan Injil, Injil adalah kuasa. Injil adalah kuasa. Tunduk pada kuasa.
Kita harus yakin, teguh, jangan sampai karena ada sesuatu yang kita harap dengan uang bisa menjadi satu jawaban. Itu hal yang keliru. Jawaban dalam hidup kita bukan uang. Jangan sampai gara-gara uang terjadi pengkhianatan di antara kita terhadap kebenaran. Jangan sampai. Di samping uang adalah akar segala jenis kejahatan dan dikatakan yang memburu uang, orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu betul. Karena keinginan akan uang akan membuat dirinya tersesat dan disesatkan. Bukan kita nggak perlu, kita butuh. Tetapi jangan sampai. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu 40 tahun. Padahal jarak tidak perlu sampai dengan 40 tahun. Tidak perlu. Nah, selama dalam 40 tahun dalam menempuh perjalanan, apakah bangsa Israel bekerja? Artinya mencari uang? Tidak. Apakah bangsa Israel mencetak uang? Tidak. Kebutuhan pangannya, kebutuhan sandangnya Tuhan yang sediakan. Tiap pagi roti mana Tuhan sediakan untuk makan kebutuhan perutnya. Mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Tuhan kirim apa yang diperlukan oleh fisik mereka. Sepanjang mereka ada dalam penguasaan Tuhan, itu tanggung jawab Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan. Jadi jangan ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Nah, kalau kita ragu, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Akan disebut di dalam Timotius, ya, orang yang cinta uang itu, yang memburu uang, akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas. Memburu uang, ya, akan membuat dirinya tersiksa. Jelas tersiksa. Karena itu luaskan kuasa Tuhan. Ya, bekerja selalu dalam diri kita dan yakinnya. Tuhan sanggup mengadakan. Karena dia Jehovah Jireh. Amin. Amin. Dia Jehovah Jireh. Dia mampu mengadakan yang kita perlu. Jadi jangan jual kebenaran, jangan jual kuasa. Jangan tukar kebenaran dengan segepok uang segimanapun juga. Semuanya itu hanyalah sesuatu yang sangat salah. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Sekarang kita hidup di akhir zaman anugerah. Jujur saja dalam hari-hari ini, ya, mungkin saudara juga merasakan dan mengalami. Dalam hari-hari ini, ya, saya diperhadapkan dengan sesuatu pergumulan. Nyata sekali bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penghujung zaman anugerah. Bukan hanya dalam hitung-hitungan tahunnya, bukan hanya itu, tapi kenyataan fisik. Kenyataan fisik yang paling sedang mencolok sekarang adalah serbuan Rusia terhadap Ukraina. Serbuan Rusia. Dan Ukraina dibela oleh NATO, dibela oleh negara-negara yang mayoritas Kristen. Nah, Ukraina itu Kristen kita tidak tahu. Tapi yang jelas Ukraina itu pecahan dari dulunya Soviet. Soviet itu menjadi Rusia. Menjadi Rusia. Ketika menjadi Soviet, masih Soviet, itu menjadi negara besar dan di dalamnya terdapat Ukraina. Di dalamnya itu. Nah, setelah menjadi Rusia, ya, tidak lagi komunis, maka ada beberapa bagian itu yang memisahkan diri menjadi negara sendiri, di antaranya Ukraina. Ya, bukan soal Ukrainanya. Yang perlu kita waspadai sekarang, saudara, adalah tindakan Rusia
yang sedemikian rupa. Bahkan berita terakhir, Presiden Rusia Putin memerintahkan persiapan nuklir. Persiapan nuklir. Bahkan beberapa negara memprediksi akan terjadinya PD3. Memprediksi. Untuk apa nuklir? Apa nggak cukup Rusia menyerbu dengan ribuan tentaranya, karena jumlah tentara Rusia jauh lebih banyak dibanding Ukraina. Jauh lebih besar jumlahnya. Persenjataannya jauh lebih lengkap, lebih modern dari Ukraina. Tapi kenapa harus nuklir dipersiapkan? Karena nampaknya Rusia merespon tindakan atau langkah atau sikap dari NATO. Sikap dari NATO. Sikap dari negara-negara barat. Sikap. Nah, yang harus kita waspadai sekarang, kalau sampai perdamaian tidak tercipta, lalu perang berlanjut, akhirnya terjadi meletuslah PD3. Tahu saudara, PD3 itu perang dunia ketiga. Perang dunia kedua itu berdampak besar ketika Amerika mengebom Hiroshima Nagasaki dengan bom atom, membuat Jepang takluk. Itu bom atom kecil, meskipun sudah memporak-porandakan dua kota utama di Jepang, yang membuat Jepang patah dan tutup. Sekarang ada yang lebih besar, yaitu nuklir. Kalau sampai Rusia menggunakan nuklir, makanan, terus Tokopedia, apakah PD3 akan ya kayaknya ke hyper. Kenapa gitu? Hah? Kenapa? Oh. Kok? Aku malu. Kenapa emang? Apanya? Iya. Kenapa gitu? Oh, masih gitu. Emang Pak Caca nggak bisa? Kelihatan emang. Apa? karena nuklir itu radiasinya sangat berbahaya. Radiasinya menyebar. Kenapa kok? Halo? Ke tempat itu menyebar radiasinya. Itu bisa menimbulkan mata setelah itu
Dan itu kemudian setelah kelaparan meterai ketiga, lalu menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Menjadi penyakit. Menyebar. Dan kemudian maut. Tapi ingat, di dalam meterai yang ketiga itu, peperangan, dan di dalam kelaparan meterai yang keempat itu, meterai yang ketiga kelaparan itu ya, terjadi kelaparan meterai ketiga itu, ada di situ jaminan minyak dan anggur tidak dirusakkan. Artinya orang-orang yang dalam urapan Roh Kudus itu dipelihara Tuhan. Itu dijaga Tuhan luar biasa. Meskipun PD3 terjadi, kita tidak perlu takut. Tapi meskipun saya jujur mengakui, ketika saya mengikut itu, saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya takut Tuhan. Saya jujur, takut Tuhan. Apakah saya sanggup menjalani dan menghadapi semua itu? Karena sejak kesulitan makanan melanda di antaranya Indonesia, karena Jepang ada di Indonesia. Khususnya Jepangnya sendiri, warga di sana. Seperti apa mereka mengalami? Kekasih Tuhan. Jadi penguasaan Roh Kudus itu penting. Karenanya, yuk, jangan karena masalah uang. Jangan karena masalah kedudukan. Jangan karena masalah duniawi. Ya, penguasaan roh atas diri kita itu menjadi melemah. Lalu kemudian kita masuk pada delik mendukakan roh, yang pada akhirnya Roh Kudus diam. Nah, seperti Yudas Iskariot. Tuhan pakai dia. Tapi karena dia lebih kepada masalah materi. Ya. Apakah kemudian yang dilakukannya itu tidak dapat teguran? Dapat ketika dalam perjamuan suci terakhir. Dalam perjamuan suci terakhir, bahkan Tuhan katakan, apa yang kamu ingin perbuat, perbuatlah. Kenapa? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Pribadi yang menikmati banyak sekali penyertaan Tuhan. Pribadi yang banyak sekali menikmati anugerah Tuhan. Tapi kemudian penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu dicampakkan hanya oleh karena materi. Dicampakkan hanya oleh, maka jangan harap. Jangan harap. Jangan harap lawatan langsung pada diri. Bahkan oleh Tuhan didorong. Apa yang kamu ingin perbuat, perbuatlah. Itu di perjamuan suci terakhir. Karena tanda-tanda untuk PD3 itu sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. So, Rusia sudah menyerbu Ukraina, sudah masuk ke dalam Ukraina. Beberapa kota sudah tidak terjadi peperangan. NATO siap untuk terjun. Itu kata-katanya. Tapi katanya sebatas di perbatasan. Kanada sudah mengirimkan bantuan dalam bentuk persenjataan. Negara-negara barat termasuk Amerika mengirimkan bantuan persenjataan. Mengirimkan. Ini yang mesti diwaspadai. Kalau sampai kemudian Rusia mengirimkan nuklir, waduh. Dan nuklir yang akan dikirim Rusia tidak hanya ke Ukraina. Akan dikirim ke negara-negara pendukung Ukraina. Akan disebar. Ini yang berbahaya, saudara. Dan Rusia didukung oleh Cina. Didukung oleh Cina. Karena itu, persiapkan diri. Kalau sampai, ini yang saya lagi terus gumuli.
bertanya ke Tuhan, Tuhan, adakah sekarang ini PD3? Adakah sekarang ini? Bagi yang sudah mulai ada kecenderungan kepada materi, ya, yuk kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Ya, kembalilah. Jangan khawatir, jangan takut untuk masalah kebutuhan. Allah kita ajaib. Amin. Amin. Dia mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengadakan sepanjang kita betul-betul berpegang teguh pada kebenarannya. Sepanjang kita betul-betul ya teguh, meskipun kita mengalami himpitan, meskipun kita mengalami kesulitan, ya mengalami apalagi sekarang pelayanan ya bebas pelayanan terganggu, mungkin sudah mulai ada di antara saudara yang pelayanan ya artinya jemaat bisa dihimpunkan meskipun tidak 100% jumlahnya. Ya, mungkin sekian puluh persen bagaimana pelaporan pemerintah, tapi sudah mulai kumpul dengan persekutuan rumah tangga sudah berjalan, puji Tuhan. Tapi ada yang nggak berani melakukan itu sebab ada batasan-batasan dari pemerintah dan lain sebagainya, semua tergantung dari pemerintah setempat yang akan mengganggu hal-hal yang memang menjadi kebutuhan fisiknya. Yang akan mengganggu. Tapi jangan takut. Sepanjang kita tetap berpegang teguh pada kebenaran, Tuhanlah yang menjaga kita. Kita tidak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Karena yang kita hadapi ke depan ini luar biasa. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dengan apa kita bisa hadapi nanti kalau PD3 meletus? Uang? Harta, punya rumah yang besar, mewah, punya mobil yang banyak, punya tabungan yang banyak di bank, itu tidak akan menyelamatkan, tidak akan. Nah, itu tidak bisa menjadi pelindung. Pelindung kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kuasa roh yang ada dalam diri kita. Karenanya berdoalah, luaskan kuasa roh. Ikuti perkembangan yang ada sekarang ini dengan kita selalu dalam penguasaan Roh Kudus. Supaya kita tidak salah. Supaya kita nggak keliru. Supaya kita jangan jadi orang yang terkebur. Ya. Karena di depan kita, itu yang terus sedang mengejar saya. Di depan kita terpampang jelas PD3, yaitu adalah materai 2, si kuda merah yang akan berdampak pada kelaparan seluruh dunia, berdampak pada kelaparan dan berdampak pada kematian. Tapi ingat, ya Tuhan jaga kita di saat dampak dari PD3 itu, yaitu kelaparan. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Orang yang dalam urapan tetap dijaga, dipelihara, dilindungi. Dan meskipun terjadinya kematian di beberapa tempat, baik kematian melalui beberapa jenis penyakit, jenis istilahnya virus, ya disebutkan itu. Ingat, meskipun kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dan kita betul-betul luput dari semua dampak dari PD3 itu. Dampak dari kuda merah. Ya. Dampak dari kuda merah itu. Ada sekelompok yang tidak suka. Maka di dalam materai kelima, orang banyak syahid yang berjatuhan. Syahid yang berjatuhan. Mereka orang-orang percaya dibunuh. Kenapa? Saya terus menggumuli susunan itu. Saya terus menggumuli. Tuhan sebut, mereka tidak suka
Karena aku melindungi pilihanku dan mereka marah. Sebab pilihanku tidak mengalami dampak dari peperangan itu. Tidak mengalami dari virus-virus penyakit itu. Aku melindungi. Bahkan disebut di dalam meterai kelima, jumlah syahid harus genap. Jumlah syahid harus genap. Sementara syahid akan genap nanti pada zaman antikris. Akan bertambah. Dikasih Tuhan. Disinilah yang harus kita betul-betul persiapkan diri. Persiapkan diri. Jangan lengah sedikit pun. Jangan biarkan kita seperti Yudas. Di masa di hari-hari terakhir masa pelayanan Tuhan Yesus, Yudas jatuh. Ketika Tuhan Yesus divonis mati, Yudas menyesal. Lalu dia datang mengembalikan uang itu kepada para imam. Dan imam menolak. Itu di dalam Matius pasal 27. Imam bukan 27. Matius pasal 20. Yudas ketika imam menolak. Yudas gurunya divonis mati. Dia pikir dengan uang 30 keping perak dibalikan. Yesus dibebaskan. Kembali mendapatkan gurunya. Ternyata tidak. Karena bagi para imam uang adalah uang haram. Itu uang adalah uang haram. Akhirnya oleh Yudas. Uang itu dilemparkan. Dan oleh para imam itu uang tidak dipakai untuk persembahan. Dibelikan sebidang tanah, ini disebutnya tanah tukang periuk. Uang haram. Dikasih ketika karena duniawi. Kita lepas kebenaran. Kita tukar. Kita jual untuk kebenaran. Ya. Hanya karena materi. Itulah nilai kita. Itulah nilai kita. Para penikmat anugerah. Kalau karena materi, kita lepas anugerah. Kita tukar anugerah. Ingat, itu terjadi di detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan. Nah, sekarang kita berada di penghujung zaman anugerah. Kita berada di penghujung zaman anugerah. Bisa disebut kita berada pada detik-detik terakhir zaman anugerah. Jangan sampai masalah keuangan, masalah duniawi membuat kita menjadi gelap mata. Utamakan kebenaran. Utamakan rencana Tuhan. Utamakan. Karena kebenaran itulah yang akan menuntun kita. Ya, kebenaran itu yaitu firman Tuhan. Dan dalam kuasa roh itu yang akan membimbing dan menuntun kita. Hingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Ketika Tuhan Yesus mengungkap di ruang perjamuan kudus. Tentang ada yang akan mengkhianati, akan menjual. Ya, di situ para murid pada bertanya, akukah Tuhan? Ada yang bilang, bukan aku. Di dalamnya itu ada Yudas di antara mereka itu. 11 itu mereka berteriak. Ya, berkata-kata kepada Tuhan. Hanya satu yang tidak. Dia menyerahkan kepala di dada Yesus, yaitu Yohanes. Dia tidak ingin terbawa. Tidak ingin. Dia tahu jawab hanya ada pada Tuhan Yesus. Maka dia sadarkan dirinya penuh kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada perasaannya, tidak kepada pikirannya, tidak kepada ucapan-ucapan teman-temannya. Dia sadarkan dirinya, dia tidak mau terbawa pengaruh. Rekan-rekan,
Ini ucapan kata-kata ini berulang. Saya ucapkannya. Bulan lalu saya pernah katakan ini di depan semua. Jadi, hari terakhir menjelang Yesus disalib. Sekali hidup. Kita harus waspada sekarang. Yang mana yang akan kita lebih pegang? Tujuan kita menjadi pekerja Tuhan untuk apa? Untuk apa? Dunia yang kita cari? Mereka yang sekarang sibuk mencari dunia pun sedang mengalami masalah. Sehubungan, usaha sedang mengalami kegoncangan. Tapi yang terpenting, mari, tiap diri kita jangan terkecoh oleh pertimbangan pikiran dan perasaan. Yudas bingung, gurunya akan berakhir tugasnya. Maka dia temui para imam. Berunding dengan para imam. Imam siap membayar 30 keping perak. Luar biasa. Luar biasa. Dan Yudas terima tawaran itu. Adakah kita menerima tawaran dunia? Untuk kebenaran. Dan apakah dunia bisa memberikan satu pijakan yang kuat? Bohong. Sama sekali bohong. Dunia dengan segala kekayaannya, dengan segala keinginannya, itu hanya sebuah khayalan kosong. Karena itu, ya, sebagaimana Yudas ada di penghujung akhir pelayanan Yesus, kita pun ada di penghujung zaman anugerah. Situasinya sama. Yudas dalam masalah keuangan. Karena tugasnya sebagai bendahara terancam. Dan dia tidak akan pegang duit lagi. Dia tidak akan pegang uang lagi. Kita sekarang, di situasi yang sekarang ada, keuangan mungkin ada di antara kita yang belum pulih, atau yang masih sudah ada yang sudah pulih, karena pelayanan kembali, perputaran pelayanan normal lagi. Mungkin ada yang belum, tapi memang mungkin ada di antara kita yang memang dari dulu hidup pelayanannya, hidup perekonomiannya begitu, keuangannya belum normal. Jangan sampai kita terkecoh. Yang terpenting, ya, keselamatan. Amin. Amin. Kuasaan roh atas kita. Itu yang terpenting. Buatlah Roh Kudus dalam diri kita itu betul-betul dominan. Jangan bantu Tuhan untuk mengadakan hal-hal materi yang kita perlukan. Biar Tuhan dengan caranya. Bukan cara kita. Konsentrasi kita hanya satu, senangkan hati Tuhan. Luaskan kuasa roh secara penuh menguasai diri kita. Agar hidup jalani apa yang sedang saya gumuli. Yang kita jalani adalah hidup Kristus. Hidup bukan lagi daging secara penuh. Hidup Kristus. Sehingga di mana kita ada, apapun kegiatan kita, betul-betul memenuhi Galatia pasal 2:20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidup yang aku jalani adalah hidup Kristus. Ini luar biasa. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Yuk, waktunya masih ada. Tapi ingat betul, kita masing-masing ada dalam posisi di penghujung. Jadi waspadalah. Di penghujung zaman anugerah, masalah perekonomian dunia sedang goncang.
apalagi dengan serangan Rusia ke Ukraina. Lalu kemudian serangan ini diperluas kepada negara pendukung Ukraina, seperti ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, ke NATO. Aduh, karena NATO sendiri sudah menggelar pasukannya di perbatasan Ukraina. NATO sudah menggelar. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena maunya Rusia, Ukraina balik ke Rusia. Jangan menjadi anggota NATO. Itu maunya Putin. Kita tidak tahu. Yang mana yang akan terwujud. Yang pasti kita berada di penghujung. Seperti hingga sekarang. Apakah yang inginkan Yudas dapat uang? Dapat keping perak. Tapi itu uang apa? Uang haram. Ada yang pernah pikirnya uang itu harga budak. Itu uang harga budak. Untuk harga bangsa Israel segitu. Sudah dipatok oleh Romawi. Bangsa Israel, tiap pribadi itu dibelinya dengan harga 30 keping perak. Itu harga budak. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita menjadi hamba dosa. Ya. Jangan sampai kita menjadi hamba dosa. Karena itu kasih. Ya, jadilah hamba kebenaran. Di dalam surat Roma pasal 6. Coba kita lihat. Surat Roma. Pasal 6 ayat 20. Roma pasal 6 ayat 20. Saya minta Ibu Rosa tolong baca. Roma pasal 6 ayat 20. Roma pasal 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya. Kita jadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Ingat betul, hamba dosa itu dulu ketika kita belum kenal dan belum bertobat. Masa kita seperti anjing yang menjilat muntah? Masa kita seperti babi yang balik berkubang? Jangan sampai Yudas Iskariot sudah lakukan. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai di antara kita mengalami dan berbuat seperti Yudas. Kita sekarang ada di penghujung. Adakah semua kita akan sampai nanti pada penyempurnaan gereja? Saya merindukan itu. Saya merindukan saat kegerakan besar, penyempurnaan gereja, hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Saat itu terjadi. Ya. Kita bertemu di situ. Dalam pencurahan roh. Jelas dalam pesan Tuhan lewat penglihatan. Karena waktu itu pelayanan tidak lagi membutuhkan transportasi jasmani. Pola yang dipakai adalah pola ketika di Kisah Rasul. Siapa itu yang diraibkan? Siapa yang diraibkan? Di Kisah Rasul. Ya. Diraibkan. Tiba-tiba sudah ada di satu tempat. Petrus. Bukan Petrus. Siapa yang diraibkan? Ayo kita di Kisah Rasul. Filipus bukan rasul. Rasul ya.
Bukan, ya posisi dia bukan salah satu rasul. Ya. Nanti pola pelayanan dalam kegerakan roh. Itu polanya pola begini. Ya, suami istri mungkin akan terpisah. Masing-masing ada tugas. Tetapi semuanya kudus. Fisik masih, tetapi sudah dalam penguasaan roh secara penuh. Pengembangan itu penyempurnaan gereja. Oleh Tuhan disingkirkan kemana? Saya ingat tahun berapa itu? Saya pernah salah satu murid disiapin pernah mengalami itu. Pernah. Itu angkatan berarti sih Daud Oji. Iya, Daud Oji. 80-an. Enggak 70. Tahun 70-an itu. Tahun 74 kalau nggak salah. Ketika awal 75, 76. Antara kita angkatan tahun 75, 76. Ada satu murid. Dia mengalami diraihkan Tuhan. Pindahkan Tuhan ke satu tempat. Luar biasa. Saudara Daud Oji. Dia waktu di dalam pendidikan dia diurapi. Pemakaian Tuhan atas dirinya luar biasa. Membuat penglihatan dahsyat. Background-nya siapa? Dia mantan napi. Mantan napi. Background-nya boleh jelek. Tapi rencana Tuhan pada dirinya. Pemakaian Tuhan pada dirinya luar biasa. Apa yang dialami oleh Filipus, Daud Oji mengalami. Dan bagi kami para pendidik, kami menikmati. Kami menikmati. Seperti apa anugerah itu. Kami menikmati. Terakhir, sewaktu masih tahun 70-an itu kami dengar dia ada di Malaysia. Setelah itu nggak tahu kemana. Apakah masih hidup sampai sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang jelas, itu pengalaman nyata. Dan nanti gereja Tuhan yang akan disingkirkan ke padang gurun. Dan yang tidak akan pribadi-pribadi yang tidak akan mengalami dibunuh. Bagian dari jumlah syahid. Itu meterai kelima. Dalam pelayanan, kabaran Injil. Ya. Polanya adalah pola diraibkan. Di satu tempat, tiba-tiba ada di tempat yang lain. Terus akan begitu. Tidak membutuhkan alat transportasi. Karenanya, waspadalah. Jangan sampai hal-hal lahiriah membuat kita terkecoh. Jangan sampai. Jangan tukar anugerah Tuhan. Jangan jual anugerah Tuhan. Hanya karena masalah jasmani. Tuhan tahu kita perlu apa. Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup mengadakan dengan caranya. Asalkan kita betul-betul pegang teguh kebenaran dan hidup dalam penguasaan rohnya. Jangan hidup dalam penguasaan kepikiran kita sendiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan lagi sekali saya ingatkan. Kita berada sama-sama di penghujung. Yudas di penghujung hari-hari terakhir Yesus untuk disalibkan. Kita berada di penghujung zaman anugerah. Ingat itu. Akan banyak Yudas-Yudas di mana-mana. Hanya karena masalah kebutuhan materi. Kebenaran dilepas. Atau ditukarkan. Ya sama saja. Ya, penyampaian kebenaran disetting ulang. Sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Penyampaian firman, pewahyuan yang Tuhan berikan, diolah lagi agar tidak menyinggung yang mendengar. Apalagi kalau yang mendengarnya ada yang berkantong tebal. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Di kesempatan yang indah ini, saya ingin ingatkan kepada kita semua, ya, waktunya sudah dekat.
Waktunya sudah dekat. Jangan sampai kita terlambat seperti Yudas. Dia datang kepada para imam, dia kembalikan itu uang. Dia ingin Yesus dilepas. Enggak bisa. Anugerah. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai. Ya, sekarang kita bersyukur. Saya sendiri bersyukur dalam menyampaikan firman ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya cuma lewat firman ini pun saya diingatkan. Agar tetap berpegang teguh pada kekudusan pengajaran, kekudusan kehidupan. Jangan sampai terkecoh oleh hal yang bersifat duniawi, bersifat jasmani. Ya, kuasa roh pasti memberi kepada kita kemampuan untuk mengalahkan diri kita sendiri. Amin. Pasti. Dengan kita hidup dalam kuasa roh, kita akan melangkah dari satu kemenangan kepada kemenangan berikut-berikutnya. Dan saat nanti, ya, meterai kedua dibuka, kalau terjadi, peperangan terjadi di mana-mana, kita akan mengalami penguatan, penguasaan, kita akan dibuat tenang. Meskipun terjadi kepanikan. Sekarang Cina sendiri sudah mulai. Dia ganggu Laut Natuna Selatan. Itu wilayah Indonesia. Karena Cina mau mengambil Kepulauan Natuna. Karena di sana banyak sekali harta dalam bentuk gas alam. Itu negara-negara komunis yang serakah. Terlepas dari semua. Kasih Tuhan, apapun yang terjadi nanti, hanya satu. Jangan gunakan kekuatan sendiri. Tidak perlu kita mencari perlindungan manusia. Tidak perlu. Karena dalam diri kita itu ada kuasa roh. Pelindung dari surga. Amin. Pelindung dari surga itu akan melindungi kita. Diri kita, anak mantu cucu kita, dan kegiatan kita semua. Itu jaminan dari surga. Dan kita aman. Karena dijamin. Karena dampak dari meterai 2, kelaparan. Nah, di situ disebut minyak dan anggur tidak dirusakkan. Itu luar biasa. Itu bicara pribadi-pribadi yang diurapi. Pribadi-pribadi yang tetap teguh dalam penguasaan roh. Dijaga dan dilindungi. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Karena itu jangan jadi pengkhianat kebenaran. Jangan karena masalah uang. Ya, jangan karena menjadi karena masalah materi. Kebenaran kita tinggalkan. Kuasa roh kita tinggalkan. Jangan. Itu terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita berdoa. Penuh dengan roh. Luaskan penguasaan. Luaskan penguasaan. Karena bila ada di antara saudara yang mendapat pesan Tuhan dalam bentuk nubuat, sampaikan saja. Dengar firman-Ku, hamba-hambaku. Aku Yesus Tuhan mengasihi tiap dirimu. Anugerah-Ku aku limpahkan kepada tiap dirimu.
Karena aku sangat menginginkan tidak ada satupun di antaramu yang meninggalkan aku, Yesus Tuhan. Aku sangat menginginkan tidak ada satupun di antaramu yang mengkhianati kebenaranku. Aku sudah anugerahkan kuasaku dan kebenaranku. Itu yang akan membuat dirimu menikmati seperti apa perlindungan, seperti apa pembelaan dan penyertaan. Karena itu hamba-hambaku, tetapkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar menghadapi hari-hari ke depanmu. Sebab hari-harimu aku yang menentukan. Puaskan kekuasaan rohku selalu menguasai dirimu. Dalam matakan titik kita sangkan dalam matakan naya sangkan dalam titik kita dalam matakan naya sangkan dalam bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan,